Saudara, senang sekali bisa berada di tengah-tengah persekutuan doa di GKY PIK ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya adalah Pendeta Yudi dan saya melayani sebagai Associate Minister di GBBB, Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Dan malam ini saya mengucap syukur bisa berbagi firman Tuhan bersama. Dan khususnya beberapa hari menjelang HUT GKY yang ke-80, izinkan saya mewakili Jemaat GBBB Singapura menyampaikan salam dan doa. Kiranya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, Tuhan terus memakai Sinode GKY, khususnya Jemaat Tuhan di GKY PIK, untuk terus menjadi gereja yang mulia, gereja yang misioner, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 ayat dari Efesus pasal yang pertama. Saudara, dalam Efesus pasal yang pertama kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 22 dan ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, kalau kita membaca surat Efesus dan merenungkannya, surat Efesus adalah surat yang sangat syarat dengan pengajaran dan pemahaman teologis. Rasul Paulus menuliskan begitu banyak hal yang mendalam di dalam surat Efesus, khususnya di dalam pasal 1, 2, dan pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat. Nah, saudara, salah satu butir yang sering kali dibahas dalam surat Efesus itu adalah relasi antara Kristus sebagai kepala gereja dengan gereja sebagai jemaat atau sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Nah, saudara, malam hari ini kita mau merenungkan 2 hal saja yang berkaitan dengan relasi antara Kristus dengan gerejanya. Saudara, yang pertama kita akan belajar yaitu bahwa gereja adalah milik Kristus. Tadi di ayat yang ke-22 kita membaca segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, ini lebih jelas. Yaitu dikatakan bahwa Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kekuasaan Kristus. Lalu dilanjutkan, Allah Bapa telah memilih, appoint him, dan menetapkan Kristus untuk menjadi kepala dari segala yang ada, yaitu gerejanya. Sudah jadi di dalam kekekalan, Allah Bapa sudah menetapkan yang menjadi kepala gereja adalah Kristus. Dan di dalam pasal 1, Rasul Paulus memberikan 3 alasan. Kenapa hanya Kristus yang layak menjadi kepala gereja. Saudara, pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan, di dalam kekekalan kalau kita melihat, Allah Bapa sudah memilih gerejanya untuk menjadi gereja yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan waktu Allah Bapa memilih, dia memilihnya di dalam Kristus. Sudah di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 yaitu berbicara tentang sejarah keselamatan atau yang disebut sebagai the history of salvation. Sudah di dalam Kristus Allah yang sudah memilih itu maka menyatakan pemilihan itu di dalam penebusan Kristus. Kristus mati di atas kayu salib, dia bangkit menebus gerejanya di dalam sejarah. Maka di ayat 13 sampai ayat yang ke-14 masuk kepada alasan yang ketiga. Bukan hanya di dalam kekekalan, bukan hanya di dalam sejarah keselamatan dan sejarah kehidupan manusia, tetapi juga sampai masa kini, di mana kita sedang membaca firman Tuhan, bahkan sampai kepada eskatologis, yaitu Kristus datang kedua kali. Allah bukan hanya memilih gerejanya, dia bukan hanya menebus gerejanya, tetapi dikatakan dia membimbing, menopang, memelihara gerejanya sampai Kristus datang kedua kali. Saudara, ini menunjukkan apa? Bahwa gereja
dari kekekalan sampai kekekalan itu adalah milik Kristus. Saudara, kalau gereja adalah milik Kristus, maka sebetulnya apa yang Allah inginkan supaya gereja melakukan atau mengetahuinya? Saudara, Rasul Paulus di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 di sana dia mengatakan, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu." Untuk apa? Saudara, jawabannya cuma satu, yaitu apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, gereja adalah milik Kristus. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Betapa kaya kemuliaan pengharapan kita di dalam Kristus. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Saudara, di dalam pelayanan pastoral, konseling yang saya lakukan, di dalam mendampingi jemaat, seringkali kami mendapati ada jemaat ya, pasangan suami istri yang mengalami masalah dan perlu didampingi untuk melewati satu masalah demi masalah sehingga mendapatkan penyelesaian dengan baik. So, ketika saya mendengarkan bagaimana pasangan suami istri ini menceritakan masing-masing dari sudut pandangnya, begitu ya. Dan masing-masing akan bercerita bahwa mereka itu tahu tentang pasangannya dan mereka merasa dirinya yang paling benar. Setelah mendengarkan dari dua sisi, seringkali saya dapati, biasanya konflik ini disebabkan karena apa? Karena masing-masing pasangan, baik suami atau istri, merasa kenal satu sama lain, tetapi sebetulnya mereka tidak mengenal dengan benar. Mereka tidak betul-betul mengenal hatinya. Apa yang sebetulnya terjadi, apa yang sebetulnya menjadi duduk perkaranya. Mereka hanya mengira mereka mengenal. Saudara, kekeliruan ini menyebabkan masalah yang besar sekali di dalam komunikasi mereka. Dan di dalam komunikasi pernikahan. Saudara, bukankah kadang-kadang kita sama Tuhan juga begitu? Kadang-kadang kita merasa, saya udah lama sekali jadi orang Kristen. Saya kenal Tuhan. Saya tahu tentang Tuhan. Tetapi kadang-kadang pengetahuan itu bukan pengetahuan yang benar. Dan tidak jarang kita juga menjadi tergoda untuk berpijak pada pengertian-pengertian sendiri. Saudara, apakah kita pernah bergumul dengan hal-hal seperti ini? Kadang-kadang kita menduga Tuhan tidak peduli dengan pergumulan kita. Berkali-kali kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada satu jawaban yang konkret dari Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang kita minta. Dan kita mulai curiga, jangan-jangan Tuhan menahan apa yang baik dari kita. Jangan-jangan belum cukup dia mencambuk kita dari belakang. Jangan-jangan belum cukup dia menikmati air mata kita. Saudara, ingatkah kita padahal dia adalah gembala yang baik, yang bahkan dia bukan hanya membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, tetapi dia gembala yang memberikan nyawanya sampai ke atas kayu salib untuk setiap kita. Tidak mungkin dia menahan apa yang baik dari kita. Tidak mungkin dia memaksudkan sesuatu yang jahat buat kita. Saudara, dia mau kita dekat kepadanya. Tuhan mau kita bertanya kepadanya. Selalu datang kepadanya. Satu pengenalan yang bersifat relasional. Satu pengenalan yang bersifat dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudara, kalau gereja itu adalah milik Kristus, maka ini yang menjadi perenungan kita. Saudara, apakah kebijakan-kebijakan kita di dalam pelayanan, program-program kita di dalam arahan-arahan pelayanan kita, gerak dan semangat dari pelayanan kita, saudara, apakah semua itu lahir dari hati yang dengar-dengaran dengan suara Sang Gembala, Yesus yang adalah Sang Empunya gereja? Saudara, itu yang dia inginkan,
supaya kita mengenalnya dengan benar seperti yang tadi Rasul Paulus katakan. Saudara, relasi yang kedua bukan hanya gereja milik Kristus, tapi Rasul Paulus mengajarkan bahwa Kristus itu juga adalah milik gereja. So di ayat yang ke-23 dikatakan di sana jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, saudara, ini kalimat yang tidak mudah untuk dipahami. Jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa sebetulnya yang Rasul Paulus mau katakan? Saudara, istilah kepenuhan Dia atau yang disebut sebagai His fullness, kepenuhan Kristus itu diberikan kepada gereja. Atau dengan kata lain, Kristus dengan segala hak istimewa yang Dia miliki, sekarang Dia berikan kepada gereja. Atau semua hak itu berada di tengah-tengah gereja. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan hak ini? Apa yang dimaksud dengan kepenuhan ini? Saudara, kepenuhan ini berbicara tentang hak-hak rohani atau warisan sorgawi. Segala kemuliaan yang dapat dinikmati oleh jemaat sebagai tubuh Kristus semata-mata karena kita ada di dalam Kristus. Saudara, bayangkan kalau suatu kali kita bertemu dengan seorang teman yang lama. Udah lama gak ketemu begitu ya. Tiba-tiba ketemu begitu. Aduh, kayaknya pengen meluangkan waktu lama ngobrol sama dia. Ayo kita makan yuk. Ayo kita makan. Lalu kita diajak oleh dia. Dan dia ajak kita masuk ke satu hotel. Bintang 5. Wah, cocok sekali untuk meluangkan waktu ya. Makan siang yang lama begitu kan ya. Sambil minum kopi dan lain sebagainya. Lalu di hotel itu kita dibawa masuk ke satu restoran. Restorannya bintang 3, Michelin Star. Wah, itu bukan restoran sembarangan. Makanannya mahal semuanya. Kita mulai merasa risih. Kenapa? Jangan-jangan saya underdress gitu ya. Pakaiannya kurang cocok. Waduh, belum janjian begitu. Lalu dia bilang, ayo kita masuk yuk, kita duduk yuk. Lalu dikasih menu begitu. Pilih katanya. Pilih. Waktu kita buka menunya, aduh, mulut kita tuh rasanya udah pengen ngunyah begitu ya. Tetapi mata mulai berkunang-kunang ketika kita melihat harganya begitu di samping ya. Wah, harganya tinggi-tinggi semuanya. Dan kita jadi sungkan mau pesan yang mana. Kita bilang, ke restoran lain aja. Jangan di sini, nggak enak lah. Bebas, kata dia, bebas. Pesen. Jangan pesen, hari ini semua gratis, kata dia. Wih, gratis gimana? Aku yang punya, dia bilang. Ini aku yang punya. Oh, serius kamu? Jangan berisik, katanya. Ini aku yang punya semua. Tapi jangan kasih siapa, nanti semua orang pengen minta gitu ya. Kamu kan temanku, aku mau traktir kamu. Saudara, kalau dia yang punya, maka semua yang ada di hotel itu, semua yang ada di restoran itu, kalau dia katakan gratis itu bisa dinikmati. Artinya gratis gak Bapak Ibu Saudara? Gratis. Semua hormat, semua respect, semua pelayanan, semua makanan, semua minuman, dia katakan layani orang ini. Semuanya gratis. Saudara, bayangkan kalau misalnya lagi makan begitu ya, lalu kita yang diundang sama dia, kita masih membuka dompet kita lihat-lihat begitu ya, cukup nggak ya ntar buat bayar begitu ya. Aneh nggak Bapak Ibu Saudara? Aneh sekali, karena dia sudah mengatakan kamu tuh di bawah tanggungan saya. Saudara, berapa kali kita bersikap seperti itu sama Tuhan? Tuhan sudah katakan, bukan cuma kamu milikku, aku milikmu. Tuhan katakan begitu. Saudara, bukankah seringkali kehidupan kita juga bergumul seperti itu? Di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Mungkin ada budget program yang kian bertambah. Tapi waktu kita melihat persembahan dan persepuluhannya, kok makin menurun. Dan dalam hati kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah nanti akan cukup? Saudara, mungkin ada pelayanan atau ladang baru yang waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan itu jelas di depan mata kita. Panggilan Tuhan itu jelas, ini harus digarap dan dikerjakan dengan baik. Tetapi kita kekurangan manpower. Yang memberi ide banyak sekali. Tetapi yang memberi diri sedikit. Dalam hati kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku akan mampu
mengerjakan ini. Atau mungkin ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada apa yang sedang terjadi di dalam dunia saat ini ya. Kondisi politik di berbagai negara itu masih tegang, saudara-saudara. Negara adikuasa bersifat proteksionis, tidak mau bekerja sama satu dengan yang lain, ya masing-masing melindungi aset sendiri dan menekan negara yang lain. Saudara, bisnis perekonomian juga bergerak dengan tidak menentu. Lalu kalau kita lihat AI ya dengan berbagai kemajuannya itu bergeraknya cepat sekali. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mulai ataupun akan digantikan dengan robot. Dalam hati kita mungkin berbisik dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah bisnisku akan baik-baik saja? Tuhan, apakah pekerjaanku akan aman? Bagaimana dengan masa depan keluargaku? Studi anak-anakku? Berbagai cicilan yang masih aku harus selesaikan. Saudara, mungkin itu adalah doa-doa kita. Saudara, seringkali Tuhan tidak mengangkat masalah dari hidup kita. Bukan karena dia tidak peduli dengan kita. Bukan. Tetapi karena dia memberi kita kesempatan untuk kita mengalami betapa dahsyat kuasanya. Yang bekerja dan berkarya di dalam kita. Justru di tengah-tengah pergumulan itu. Saudara, jadi pergumulan itu adalah kesempatan untuk Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bukan hanya gereja milik Kristus. Tetapi Kristus juga memiliki gereja. Saudara, kalau kita memiliki Kristus, maka sesungguhnya bisa dikatakan kita memiliki segala-galanya. Kristus menyediakan hikmat di tengah-tengah kebimbangan dan kebingungan kita. Dia menambahkan iman ketika kita ragu. Saudara, Kristus memberi daya tahan dan menguatkan kita di tengah perjalanan dan pergumulan hidup kita. Dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan sebetulnya ketika firman Tuhan mengatakan dia mencukupkan, dia selalu memberikannya dengan berkelimpahan. Kristus juga menjawab doa-doa kita. Dia menyediakan pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya. Saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalau Tuhan Yesus pada malam hari ini, dia datang ke persekutuan doa ini. Dan dia berdiri di sini, di tengah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus kira-kira mau sampaikan kepada kita. Dia akan berkata seperti ini. Bukan hanya kamu adalah milikku. Tahukah kamu bahwa aku yang hebat ini, aku yang dahsyat ini, aku yang perkasa ini, aku Kristus, segala-galanya, aku ini milikmu, kata Tuhan Yesus. Mari terus bersandar kepadaku dan lanjutkan perjalanan imanmu. Bapak Ibu Saudara, itulah suara Kristus yang dia mau sampaikan kepada kita. Saudara, kalau malam hari ini kita mungkin juga bergumul di dalam langkah-langkah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mari datang lagi kembali kepada Kristus. Kita miliknya. Tetapi dia yang besar itu, dia milik kita. Mari kita datang di dalam doa.